Sekarang kita akan mengerjakan soal fisika tentang fluida. Nah, kita baca soalnya. Fluida masuk melalui pipa berdiameter 20 mm. Oke, sekarang kita tandai dulu. Kita mulai gambar pipanya, bahwa fluida masuk mulai dari pipa yang berdiameter 20 mm. Lalu kemudian pipa ini memiliki cabang 2 pipa. Nah, dia memiliki cabang 2 pipa. Di mana yang satunya berdiameter 10 mm dan 15 mm. Oke, lalu dia bilang lagi, pipa yang berdiameter 15 mm memiliki cabang lagi 2 pipa. Nah, ternyata dia memiliki cabang lagi 2 pipa yang berdiameter sama 8 mm. Maka ini kita sebutkan namanya A dan ini adalah cabang yang B. Maka diameter 3A sama dengan 8 mm dan diameter dari 3B juga sama 8 mm. Lalu dikatakan laju fluida di pipa yang berdiameter 8 mm adalah 1,25 meter per second dan untuk pipa yang 10 mm lajunya adalah 0,4 meter per second. Ditanyakan laju fluida di pipa yang berdiameter 20 mm itu berapa? Berarti yang ditanyakan V1 sama dengan berapa? Ini yang akan kita cari tahu. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita menggunakan persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas. Di mana Q1 sama dengan Q2. Atau luas penampang 1 dikali laju 1 sama dengan luas penampang 2 dikali laju 2. Sehingga untuk mengerjakan soal dari pipa ini menjelaskan bahwa apa fluida yang masuk melalui pipa 1 itu baik luas penampangnya ataupun laju fluidanya itu harus senilai sama dengan apa yang keluar dari setiap cabangnya. Sehingga bila kita tuliskan menjadi Q1 sama dengan Q2 ditambah Q3. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nilai dari Q2. Nah, sekarang kita perlu meninjau bahasan apa yang masuk dari Q3 itu harus sama dengan apa yang keluar dari D3A dan apa yang keluar dari D3B. Sehingga kita perlu yang pertama melakukan tinjauan bahasan dari pipa 3 terlebih dahulu. Nah, tinjauan bahasan dari pipa 3 adalah Q3 itu harus sama dengan apa yang keluar dari Q3A ditambah Q3B. Nah, sama dengan luas penampang dari A3A dikali laju 3A ditambah dari Q3 ditambah dari luas penampang dari A3B dikali laju 3B. Nah, kita lihat luas penampang dari A3A dan A3B itu sama-sama berbentuk lingkaran karena dia berbentuk pipa berbentuk lingkaran alasnya dan diameternya sama dengan 8 mm sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa luas penampang dari A3A itu sama dengan luas penampang dari A3B. Dan oleh karena luas penampangnya sama dan juga lajunya sama dengan 1,25 meter per second, kita juga bisa mengasumsikan bahwa dari V3A itu sama dengan dari V3B. Dan bila kita tuliskan bisa menjadi A3A dikali V3A ditambah dari A3A dikali V3A. Dan ini karena bernilai sama, kita bisa mengeluarkan angka 2 menjadi dikali A3A dikali V3A. Ini adalah rumus dari Q3. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan nilai dari Q3. Nah, barulah kita mulai meninjau dari keseluruhan Q1, Q2, dan Q3. Nah, kita mulailah tinjau pipa 1. Nah, apa yang kita dapatkan dari Q1 adalah Q1 sama dengan Q2 ditambah Q3. Nah, Q1 sama dengan luas penampang 1 dikali laju 1 sama dengan luas penampang 2 dikali laju 2 ditambah Q3. Nah, Q3 tadi ini itu sama dengan nilainya sama yang di sini. Sehingga kita tuliskan 2 dari A3A dikali V3A. Nah, rumus dari luas penampang
karena luas penampangnya berbentuk lingkaran, maka luas lingkaran adalah pi r kuadrat. Kita tuliskan pi r jari-jari 1 kuadrat dikali laju 1 sama dengan pi r 2 kuadrat dikali laju 2 ditambah 2 kali pi r 3a kuadrat dikali laju 3a. Nah, kita lihat apa variabel yang sama di sini, yaitu pi. Maka kita boleh mengeluarkan pi-nya menjadi pi r1 kuadrat dikali v1 sama dengan pi dikali r2 kuadrat dikali v2 ditambah 2r3a kuadrat dikali v3a. Nah, di sini pi-nya sama-sama di luar, kita boleh mencoret pi-nya. Sehingga menyisakan rumusnya menjadi r1 kuadrat dikali v1 sama dengan r2 kuadrat dikali v2 ditambah 2r3a kuadrat dikali v3a. Nah, karena yang ingin ditanyakan di soal adalah v1, maka rumus ini yang ditanya, maka kita perlu sederhanakan menjadi berbentuk rumus yang ditanyakan. Oleh karena itu, v1 sama dengan r2 kuadrat dikali laju 2 ditambah 2r3a kuadrat dikali laju 3a per dari r1 kuadrat. Nah, sekarang kita telah mendapatkan rumus dari soal yang ditanyakan. Nah, kita pindahkan ke sini menjadi v1 sama dengan r2 kuadrat dikali v2 ditambah 2r3a kuadrat dikali v3a per r1 kuadrat. Nah, kita tinjau kembali lagi dari gambaran pipa kita. Yang diketahui diameter satunya adalah 20 mm. Maka jari-jari itu sama dengan setengah dari diameter, sehingga jari-jari 1 sama dengan 10. Lalu untuk jari-jari 2 sama dengan 5, dan untuk jari-jari dari 3A, R3A adalah sama dengan 4. Nah, kita substitusilah ke rumus kita. R2 kuadrat adalah 5 kuadrat dikali V2-nya adalah 0,4 ditambah 2 dikali R3A adalah 4 kuadrat dikali lajunya adalah 1,25. Kita per R1-nya adalah 10. Kita kuadratkan. Nah, bila kita hitung hasilnya, dia akan mendapatkan hasilnya 0,5 meter per second. Maka hasil dari laju 1 atau laju di pipa 1 adalah 0,5 meter per second, atau jawabannya adalah B.